Shalom, saudara yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kita bertemu lagi di Perenungan Pagi pada hari Jumat, tanggal 25 Februari di pagi hari ini. Kita bersyukur karena kasih dan kemurahan Tuhan, kita boleh dibimbing, kita masih boleh diberikan kesempatan, nafas kehidupan yang Tuhan berikan. Namun sebelumnya, mari bersama kita satukan hati dalam doa bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, kami mengucap syukur akan kebaikan Tuhan yang tak henti-hentinya kami rasakan. Di pagi hari ini, kami diberikan kesempatan lewat nafas kehidupan yang masih Tuhan izinkan, boleh bersama dengan kami. Istirahat malam kami yang panjang, kami boleh tetap disertai dan diberkati. Dan saat ini Tuhan, kami bersama hendak akan merenungkan kebenaran firman Tuhan. Tuhan kuasai hati dan pikiran kami, sehingga hikmat Tuhan memampukan kami untuk kami boleh mendengarkan, untuk kami boleh membaca serta melakukan firman Tuhan dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Bapa, berfirmanlah, karena kami siap mendengarkan. Amin. Saudaraku yang terkasih, pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini terambil dari Yosua pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6. Yosua pasal 20 ayat yang pertama hingga ayat yang ke-6, demikianlah firman Tuhan. Berfirmanlah Tuhan kepada Yosua demikian, katakanlah kepada orang-orang Israel begini, tentukanlah bagimu kota-kota perlindungan yang telah kau sebutkan kepadamu dengan perantaraan Musa, supaya siapa yang membunuh seorang dengan tidak sengaja, dengan tidak ada niat lebih dahulu, dapat melarikan diri ke sana, sehingga kota-kota itu menjadi tempat perlindungan bagimu terhadap penuntut tebusan darah. Dan apabila ia melarikan diri ke salah satu kota tadi, maka haruslah ia tinggal berdiri di depan pintu gerbang kota itu dan memberitahukan perkaranya kepada para tua-tua kota itu. Mereka harus menerima dia di dalam kota itu dan memberikan tempat kepadanya. Dan ia akan berdiam pada mereka. Apabila penuntut tebusan darah itu mengejar dia, pembunuh itu tidak akan diserahkan mereka ke dalam tangannya, sebab ia telah membunuh sesamanya, manusia dengan tidak ada niat lebih dahulu, dan dengan tidak menaruh benci kepadanya lebih dahulu. Ia harus tetap diam di kota itu sampai ia dihadapkan kepada para jemaah untuk diadili, sampai imam besar yang ada pada hari itu mati. Maka barulah pembunuh itu boleh pulang ke kotanya dan ke rumahnya, ke kota dari mana ia melarikan diri. Saudaraku, demikian pembacaan Alkitab kita di pagi hari ini. Salam kasih Kristus untuk kita semua. Saya yakin saudaraku, kita tidak asing ketika kita mendengar kata benteng. Benteng adalah bangunan untuk keperluan militer yang dibuat untuk keperluan pertahanan sewaktu peperangan. Benteng pada masa penjajahan juga digunakan sebagai tempat persembunyian untuk melawan penjajah dan juga tempat penyimpanan barang-barang senjata. Benteng juga digunakan untuk mengadakan pertemuan guna mengatur strategi apa yang akan dilakukan untuk melawan musuh, untuk melawan penjajah pada saat itu. Dan benteng ini juga penting dibutuhkan. Dibutuhkan ketika ada sesuatu, keadaan mencekam, ketika dalam peperangan sebagai tempat perlindungan. Sama halnya dengan perikop kita yang kita baca di pagi hari ini saudaraku, bagaimana berbicara tentang tempat perlindungan. Pada ayat yang kedua, Tuhan berfirman kepada Yosua untuk menetapkan tempat perlindungan. Apa tujuannya? Tujuan dari kota-kota yang Tuhan suruh Yosua memilih sebagai tempat perlindungan adalah sebagai tempat berlindung bagi orang yang tidak sengaja membunuh sesama mereka. Pada ayat yang ketiga. Mana pada saat itu Tuhan berfirman bahwa hukum yang berlaku bagi bangsa Israel adalah hukum mata ganti mata, gigi ganti gigi, nyawa ganti nyawa. Yang tertulis dalam Ulangan 9 ayat 21. Nah, keberadaan kota ini tujuannya untuk menghindarkan terjadinya pembalas dendam sepihak karena hukum tersebut. Oleh sebab itu bangsa Israel mengkhususkan atau menunjuk 6 kota lokasi yang berbeda-beda yang kita baca di ayat yang ke-7 sampai 8. Jadi tempat itulah yang akan menjadi tempat pengadilan dan dipertanyakan apakah kesalahannya itu dilakukan
Kalau seseorang itu melakukan kesalahan karena disengaja, maka para penatua yang berfungsi sebagai hakim akan memberikan hukuman. Tapi kalau kasus atau kejadian itu, kecelakaan itu diakibatkan karena tidak sengaja, maka pelaku dapat berlindung di kota perlindungan sampai imam-imam besar mati. Nah, seketika imam besar mati itu baru mereka boleh kembali ke tempat asal mereka. Jadi saudaraku, kesimpulannya, kota perlindungan ini adalah tempat keadilan dan keselamatan. Keadilan untuk menuntut apakah mereka berlaku disengaja atau tidak, keselamatan bagi mereka yang melakukan kesalahan tapi tidak disengaja. Nah, konsep ini juga dituliskan dalam Mazmur yang menyatakan bahwa Tuhan adalah tempat perlindungan bagi orang-orang. Namun dalam perjanjian baru, tempat perlindungan ini digantikan oleh seorang pribadi yang mulia, yaitu Yesus Kristus. Nah, saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, ketika kita sudah membaca, kita mengerti bahwa Tuhan memerintahkan Yosua untuk memilih 6 kota tempat perlindungan bagi mereka yang berperang, mereka yang melakukan kesalahan karena mereka tidak sengaja atau disengaja. Dan perikop pembacaan kita hari ini tentang tempat perlindungan. Pesan apa yang dapat kita ambil dari perikop di pagi hari ini? Kota perlindungan itu menggambarkan Tuhan sendiri. Dalam hidup kita pasti sering berbuat dosa atau kesalahan. Sebagai konsekuensi dari dosa-dosa kita, seharusnya kita mendapatkan hukuman. Sebab upah dosa adalah maut. Roma 6 ayat 23. Akan tetapi syukur kepada Tuhan bahwa Tuhan pun yang adalah tempat perlindungan kita dalam kesesakan. Dengan kata lain, kita memiliki Tuhan, di mana Tuhan menjadi tempat perlindungan kita atau kota benteng kita. Ini bisa kita baca di Mazmur pasal 9 ayat 10. Nah, kita sudah menerimanya saudaraku, yaitu di mana dalam pribadi diri Yesus Kristus. Kita percaya bahwa Yesus Kristus menjadi tempat perlindungan kita dikala kehidupan kita mencekam, penuh dengan ancaman, masalah, pergumulan. Demikian juga Yesus adalah tempat perlindungan kita ketika kita melakukan banyak dosa. Kita mohon ampun, kita mengakui segala dosa kesalahan kita yang sudah kita lakukan. Kita beruntung saudaraku, karena kita tidak perlu membangun suatu tempat untuk bersembunyi, untuk berlindung, untuk mengakui dosa kesalahan, tapi kita memiliki Kristus. Di mana Kristus itu kita yakini berdiam diri di dalam hati kita. Dan Kristus itu hanya sejauh doa. Di dalam Kristus kita telah diselamatkan dari dosa dan maut, yaitu lewat karya penebusan di kayu salib. Karena itu saudaraku, bagi setiap kita yang percaya dan sudah menerima Kristus di dalam dirinya akan diselamatkan. Jangan tinggalkan Tuhan, sebab hanya Tuhanlah perlindungan sejati bagi kita. Mari terus libatkan diri, dekatkan diri di dalam Tuhan, agar setiap aktivitas dan rencana kita semuanya dijauhkan dari segala bencana, bahkan maut sekalipun. Pikiran kita tetap dikontrol, tetap bersih dalam Tuhan, agar kita menjauhi pencemaran, dosa tercemar. Kita bersyukur akan hal ini. Oleh sebab itu, hendaknya kita dapat meninggalkan setiap dosa pelanggaran kita dan bersaksi tentang keselamatan yang sudah Allah berikan dalam hidup kita. Bahkan kita dapat menyaksikan perbuatan baik karya penyelamatan Allah kepada orang-orang yang belum mengenal Allah, yang belum menerima Allah, yang belum menerima Kristus di dalam dirinya. Sehingga nama Tuhan semakin dimuliakan. Selamat memiliki Kristus dalam kehidupan kita. Tuhan memberkati. Amin. Mari bersama kita berdoa. Bapa dalam kerajaan sorga, tak henti-hentinya kami mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Kami bersyukur. Kami memiliki Tuhan Allah yang menjadi tempat perlindungan kami ketika kami dalam keadaan sedih, keadaan cemas, kecewa, khawatir, kelemahan tubuh, beban berat yang kami alami. Kami bersyukur akan hal itu Tuhan. Terima kasih untuk itu. Kami mensyukuri ini ketika kami percaya bahwa Tuhan tidak jauh dari kami. Tuhan berada bersama dengan kami. Tuhan tinggal dalam hati kami. Biarlah kami tetap selalu mau menguduskan diri. Kami mau meninggalkan dosa kecemaran kami, mengikuti Tuhan sebagai perbuatan yang baik, untuk kami melakukan yang terbaik demi untuk hormat dan kemuliaan nama Tuhan. Pakai kami selalu Tuhan menjadi saluran berkat Tuhan. Pakai kami selalu Tuhan untuk memprioritaskan hidup kami di dalam Tuhan. Ya Tuhan, ketika di pagi hari ini kami bersama akan melanjutkan aktivitas kami.
Biarlah Tuhan sendiri yang berjalan di depan kami. Tuhan sendiri yang menjadi benteng perlindungan kami di sepanjang hari ini. Karena kami percaya apapun yang akan terjadi, semua Tuhan yang berkati dan Tuhan yang lindungi. Sehingga kami tidak takut dan gentar. Ya Tuhan, ini doa dan syukur kami, permohonan kami, yang kami mau peralaskan hanya dalam satu nama Tuhan kami, Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami hidup. Kepada Bapa di surga, kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.